Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa salafna salihin wa ala nawa jami'il masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah ma'asyiral asatid wal asatidah al habaib wal ihwan wal mustami'in. Alhamdulillah malam hari ini bersyukur kita Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat bisa duduk di majlis ta'lim, yang mana kita ketahui bahwasanya duduknya kita di majlis ilmu kita akan mendapatkan pahala melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita di majlis ilmu kita akan mendapatkan pahala melebihi daripada mengurus 1000 jenazah. Duduknya kita di majelis ilmu kita akan mendapatkan pahala melebihi daripada menjenguk 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke kelompok orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan putus untuk banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah berhenti untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Teruslah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah mudahkan semua urusan kita. InsyaAllah berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad Allah berkahi urusan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ma'asyiral hadirin, kita lanjut kembali pelajaran kita daripada kitab Hidayah Hasrul Muqarrabin, susunan daripada Imam Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih bi ulumihi fid darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ankum. Faslun. I'lam ayyuhal akhi salik. I'lam ayyuhal akhi salik annal uqul la tafi binaidil matlub kullihi hatta tumadda bil ma'unah
wa tusa'ada bitaufiq minhu subhanah. Nah, ini pembahasannya masih berkisaran tentang akal. Pembahasannya tentang akal. Ini kita ini membahas tentang akal. Apa kata beliau di pasal ini? Kata beliau, annal uqul, bahwasanya akal ini la tafi binaidil matlub. Akal ini tidaklah bisa memberikan semua permintaan kita. Akal ini tidaklah bisa memberikan semua harapan kita. Tidak bisa. Akal tidak bisa memberikan semua permintaan kita, semua hajat kita. Hatta sampai tumaddu bil maunah, sampai disandarkan kepada yang memberi pertolongan, sampai disandarkan kepada taufik minhu subhanahu wa ta'ala, sampai disandarkan kepada taufik kepada Allah. Jadi ini beliau ngajak kita jangan terlampau bersandar dengan akal. Jangan terlampau bersandar dengan akal. Artinya apa? Artinya jangan terlampau bersandar dengan orang yang pintar. Karena kepintaran belum tentu dijamin kepintaran tersebut bisa memenuhi semua keinginan. Tidaklah menjamin akal yang cerdas itu bisa memberikan semua keinginan, tidak menjamin. Sampai dia menyandarkan semua keinginan tadi kepada siapa? Bantuan Allah dan taufik dari Allah. Artinya apa? Yang kedua, tidak semua orang cerdas itu bisa membantu. Tidak semua orang yang cerdas itu bisa menolong. Kita mau menang dalam satu perkara di pengadilan, kita cari pengacara yang paling hebat. Kita cari pengacara yang paling hebat biar menang. Biar menang. Kita cari pengacara yang paling hebat biar kita menang. Ternyata tetap kalah. Kenapa? Kecerdasan pengacara tidak menjamin bisa memenangkan dalam satu perkara. Makanya kalau kita bekerja, pekerjaan kita ini harus tetap menyandarkan hasilnya, usahanya, ikhtiarnya kepada Allah. Jangan aku yakin, aku sudah belajar, aku yakin berhasil. Aku sudah belajar, aku sudah mencobanya, pasti berhasil. Belum tentu. Lalu apalagi kata beliau, fa inna sahibul aql qad yukhti wa yusib. Maka sesungguhnya orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu kadang salah, kadang benar. Orang yang cerdas itu kadang salah, kadang benar. Maaf, kita kan ada di banyak kita lihat di YouTube, ulama-ulama yang cerdas ya, ulama-ulama yang cerdas. Ternyata pernah juga melakukan kesalahan. Pernah juga melakukan kesalahan. Lalu dikoreksi. Kenapa? Karena orang cerdas itu tidak dijamin selalu benar.
Tidak dijamin selalu benar. Qad yukhti, qad yusib. Kadang bisa salah, juga kadang bisa benar. Artinya apa? Akal yang cerdas ini tidak pernah menjamin kita selalu benar. Paham tak? Paham tak? Ini. Fal ugul, ugul akal ini, kita punya akal. Kita punya akal ini, tudrikul asya. Kita punya akal ini untuk menggapai sesuatu. Kita punya akal ini untuk menggapai sesuatu. Jadi kalau untuk merekam sesuatu, untuk mendapatkan untuk mengetahui sesuatu, ini akal nih, akal nih tugasnya nih. Akal tugasnya untuk mengetahui sesuatu, akal. Untuk berusaha, ini akal. Tapi untuk memastikan hasilnya, maka akal tidak menjamin. Akal tidak bisa menjamin kita pasti menghasilkan, pasti mendapatkan. Paham? Baik. Fal uqul tudrikul asya tumayyizuha lakinil ara aqsa ghayatul uqul. Dan akal ini untuk bisa membedakan sesuatu. Akal ini untuk bisa membedakan sesuatu. Tumayyizu bainal khair wasyarr. Akal ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini dengan akal ini akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tidak akan bisa memastikan sesuatu itu akan hasil yang baik atau akan hasil yang buruk. Membedakan bisa, memastikan tidak bisa. Itu macam kepemimpinan. Tidak bisa kita memastikan pemimpin ini baik atau pemimpin buruk, tapi akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu apa lagi kata beliau? Kata beliau, aqsa lakinal ara aqsa ghayatul uqul. Tapi ara itu pendapat. Akan tetapi suatu pendapat itu adalah salah satu paling mentoknya akal. Jadi akan kelihatan orang ini berapa besar akalnya, lihat pendapat yang dia keluarkan. Lihat pendapat yang dia keluarkan. Berapa besar pendapat yang dia keluarkan. Berapa banyak, berapa hebat, berapa kadar pendapat yang dia keluarkan. Kita ini kadang-kadang bisa menilai seseorang dari perkataannya. Makanya kalau duduk dengan siapapun, apalagi duduk dengan para pejabat, jangan banyak ngomong. Kalau duduk dengan para pejabat, itu mereka akan menilai dari omongan kita ini. Ada isi atau tong kosong nyaring bunyinya. Duduk dengan pejabat, jaga lisan. Duduk dengan ulama, duduk dengan orang soleh, jaga hati. Duduk dengan pejabat, jaga lisan. Duduk dengan ulama, orang soleh, jaga hati. Kenapa? Karena para pejabat menilai sesuatu itu dari omongan. Kalau para orang soleh menilai sesuatu itu dari hati. Dari hati ke hati. Itu mereka orang soleh. Nah ini makanya kata beliau,
Kata Habib Muhammad Al-Idrus dalam kitab ini, fal fikir khazanah. Tafakkur, berfikir, ini adalah khazanah, adalah tempat penyimpanan, lemari. Fikir ini adalah khazanah, tempat penyimpanan apa? Ar-ra'yi, tempat penyimpanan pendapat. Orang kalau mau berpendapat, pasti sesuatu pendapat itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Mau mengeluarkan pendapat, pasti berpikir dulu. Tidak mungkin mengeluarkan pendapat tanpa berpikir dulu. Pasti berpikir dulu apa yang dia akan dia keluarkan. Ada suatu permasalahan, lalu permasalahan ini dimusyawarahkan. Pas dimusyawarahkan, lalu ada orang yang memberi pendapat. Dia memberi pendapat kenapa? Karena sebelum dia memberi pendapat, dia sudah berpikir pendapat dia ini bisa insya Allah akan membuahkan hasil dari musyawarah itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi fikir adalah berpikir, fikirnya adalah simpanan, tempat penyimpan pendapat dan sebagai mir'ah, sebagai kaca, cermin daripada pendapat itu sendiri. Baik atau tidak pendapat kita, lihat dari cara berpikirnya kita. Kalau cara berpikir kita negatif, maka yang akan keluar pendapat-pendapatnya negatif. Kalau cara berpikir kita positif, maka akan keluar pendapat-pendapat yang positif. Makanya antum kita semua ini, kalau kita mau lihat pendapat kita, lihat dulu cara berpikir kita ini bagaimana. Karena cara berpikir kita ini adalah cerminan. Ini. Jadi kalau kita mau mengeluarkan pendapat, maka lihat pola pikir kita dulu. Kalau pola pikir kita pola pikir politik, maka yang keluar pasti pendapat yang berpolitik. Kalau pola pikir kita pola pikir agamis, maka yang akan keluar kata-kata agamis. Kalau pola pikir kita pola pikir pedagang, maka yang akan keluar adalah untung rugi. Kalau pola pikir kita pola pikir cendikiawan, maka yang keluar adalah kata-kata yang hikmah. Kalau pola pikir kita pola pikir orang yang bergaul di lingkungan dengan siapapun, maka akan keluar dari pemikiran dia wawasan. Jadi cerminan. Makanya antum kalau bermusyawarah itu akan lihat dengan sendirinya dari teman-teman musyawarah itu, lihat dengan cara yang keluar pendapat dari dia itu akan kelihatan dari pola pikirnya masing-masing. Kenapa? Karena pola pikir ini adalah cerminannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu apalagi kata Habib Muhammad? Kata Habib Muhammad, wabihi, dengan berpikir ini yastabin, dengan berpikir ini akan kelihatan jelas. Akan kelihatan jelas apa dengan berpikir ini? Lil insan, akan kelihatan jelas bagi manusia yang suka berpikir ini apa? Mahasinil asya min maqabiha. Dengan berpikir, maka seseorang akan memetik kebaikan-kebaikan daripada keburukan. Akan memetik kebaikan-kebaikan dari sesuatu yang tidak baik. Dari cara dia suka berpikir, maka akan menghasilkan kebaikan yang dia dapatkan dari satu keburukan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Makanya ada kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tafakkur sa'ah ka ibadatis sana. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berpikir sesaat, berpikir sekejap itu seperti beribadah 1 tahun. Berpikir di sini adalah bertafakkur. Bertafakkur tentang apa? Bertafakkur yang berhubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad, atau nikmat, atau tentang alam semesta ini. Bertafakkur. Tafakkur seperti ini akan membuahkan hasil, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada pada zat atau pada sesuatu yang dipikirkan. Kalau orang berpikir tentang nikmat lalu akan menghasilkan apa? Bersyukur. Kalau orang berpikir tentang kebesaran Allah lalu dia akan menghasilkan apa? Pengagungan terhadap Allah. Kalau dia bertafakkur, tentang mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad, maka akan timbul apa? Akan timbul rasa cinta, rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad. Makanya bertafakkur ini adalah salah satu gunanya akal. Salah satu gunanya akal itu dipakai untuk berpikir. Akal itu dipakai untuk berpikir. Lalu dikatakan kata Al-Habib Muhammad, fal ugul qad takunu li aqwam ru'masat arohum. Dan akal kadang-kadang bagi sebagian kelompok itu untuk mengutarakan saat aro'ihim, untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka yang buruk. Sebagian kelompok akal ini mereka gunakan hanya untuk memberikan pendapat-pendapat yang tidak baik. Seperti saat ini, lihatlah sendiri perkembangan di dalam dunia medsos. Dunia medsos banyak sekali orang yang hanya menggunakan akal mereka hanya untuk mencaci sana, mencaci sini, menjelekkan sana, menjelekkan sini, memfitnah sana, memfitnah sini, tanpa dia melihat pada diri mereka sendiri. Ini kenapa ini? Inilah. Kadang-kadang akal hanya dipakai hanya untuk mencari kekurangan orang lain. Kadang-kadang akal hanya dipakai hanya untuk mencari keburukan orang lain. Ini perihal. Lalu kata Habib Muhammad, beliau katakan fabi ra'yi tatafawut tabaqatul rijal. Dari ra'yi ini pendapat. Setiap orang yang mau mengeluarkan pendapat ini, dari pendapatnya itu akan kelihatan apa? Dari pendapat dia itu akan kelihatan tabaqat. Tabaqat itu adalah kedudukan, tingkatan seseorang. Dari pendapat dia itu akan bisa lihat kedudukan dia itu di mana. Dari tingkatan itu. Dari tingkatan itu akan kelihatan, oh ini cara bicara ini, cara pendapat ini kayaknya masih lulusan SD. Ini lulusan SD. Ini. Kenapa? Lihat pendapat yang dia keluarkan. Ini. Lalu ada lagi yang keluarkan pendapat. Oh, ini kayaknya pendapat ini yang keluarkan dia ini wawasannya luas ini. Dia ini wawasan luas ini. Banyak pergaulannya ini pasti kemana-mana ini. Pasti dia sering umroh nih. Pasti dia
Jadi kelihatan tingkatan seseorang itu dari pendapat yang dia keluar, Jadi kalau orang banyak diam, sulit nilainya. Kalau orang yang banyak diam, sulit menilainya. Sulit menilai orang yang banyak diam. Antum sebenarnya gampang menilai seorang ulama. Arti kita bukan menilai berapa ini, tidak, tapi cara dia menyampaikan sesuatu itu, di mana dia itu akan kelihatan. Oh, ini beliau ini ahli sirah, karena disampaikannya oleh beliau selalu sirah, sejarah ahlinya. Oh, ini ahli fikih ini. Setiap kali pembahasan, setiap kali ceramah selalu menyampaikan fikih. Oh, ini ahli hikmah ini. Kenapa? Karena setiap kali dia sampaikan pasti membahas tentang hikmah, fadail, keutamaan. Ada lagi, oh ini penceramah ini ahli lulucon. Oh, pelawak ini. Karena setiap kali dia ceramah yang keluar hanya lucu-lucuan. Nah, ini pelawak. Ini jurusannya dia banyak menghafal cerita lucu aja nih. Nah, ini dikatakan kata Habib Muhammad. Beliau katakan apa? Dalam kitab itu Hasrul Muqarrabin ini, tatafadhal rattabitihim, dengan pendapat yang keluar dari mulut mereka kalian akan bisa kelihatan tingkatan mereka, dan kalian bisa melihat kelebihan derajat mereka. Kelebihan mereka bisa kelihatan dari kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Fal idrakat wal fuhum kasratul ghalibah finnas. Dan manusia ini kebanyakan mereka ini menangkap sesuatu itu, kebanyakan menangkap sesuatu sesuai dengan yang tampak dari pendapat atau kata-kata yang keluar dari orang tersebut. Antum bisa menilai seseorang itu pasti bermula dari kata-kata. Setelah dari kata-kata, lalu dari tingkah laku. Dari tingkah laku. Awal kata-katanya dulu. Setelah kata-katanya, lalu tingkah lakunya. Lalu tingkah lakunya. Nah, dari sini kebanyakan manusia mereka paham. Oh, maksud tujuan dia ngomong ini seperti ini. Maksud tujuan dia bicara ini seperti ini. Jadi paham dari perkataan tersebut, maksud apa yang disampaikan oleh sang pembicara tadi. Lalu apa lagi kata beliau? Walakin takmilul ara' fihim qalil. Akan tetapi, nah inilah yang perlu untuk kita persadari. Orang yang punya pendapat ini kan tidak semuanya benar, kadang salah, kadang benar. Ini akan tetapi kata beliau, takmilul ara' fihim, pendapat yang sempurna itu qalil, sedikit sekali. Orang yang punya pendapat dia itu sempurna, sedikit sekali. Sedikit sekali orang yang memiliki pendapat itu mengeluarkan pendapat yang sempurna, sedikit sekali kata beliau. Fa bi ra'yi tatabayyan lil insan maqadir asya. Dari pendapat itu yang keluar maka akan tahulah manusia itu maqadir, kedudukan sesuatu. Ada musyawarah orang 5. Maka 5 ini mengeluarkan pendapat. Ada musyawarah 10 orang. Lalu 10 orang ini mengeluarkan pendapat. Maka
dari pendapat yang 5 ini sama pendapat orang yang 10 ini dengan pembahasan yang sama, maka yang tampak akan lebih jelas dengan pembahasan ini adalah ketika bermusyawarah ini orang 10 ini. Kenapa? Dari pendapat orang 10 ini tampak jelaslah sesuatu yang kita bahas ini. Ada musyawarah orang 2, ini musyawarah orang 4 dengan pembahasan yang sama. Maka dengan musyawarah yang dilakukan sebanyak orang 4 ini, maka akan lebih jelas tampak pembahasan ini kurangnya, lebihnya. Kenapa? Karena setiap orang 4 ini pasti memiliki pendapat yang ada pada yang satu, tidak ada pada yang lain. Yang 2 ini cuma 2, maka banyak kurangnya yang pengetahuan mereka. Tapi kalau 4 ini akan melebihi pendapatnya, lebih banyak dibandingkan yang 2 ini. Inilah namanya inilah namanya pendapat. Dan pendapat qad yukhti wa qad yusib. Pendapat ini bisa salah, bisa benar. Maka yang memberikan pendapat, kalau dia orang yang berakal, dia akan menerima pendapat itu kalau ditolak, dan akan menerima juga kalau diterima. Bagi orang yang berakal. Bagi orang yang cerdas, pendapat dia diterima, alhamdulillah. Pendapat dia tidak diterima, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena pendapat saya qad yukhti qad yusib, bisa benar, bisa salah. Itulah gunanya akal, kecerdasan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kalau orang tidak memakai akalnya, maka dia akan memaksakan pendapatnya. Kalau orang tidak menggunakan akalnya, maka dia akan memaksakan pendapatnya. Pendapat saya harus diterima. Saya sudah teliti, saya sudah teliti, saya sudah tesis, saya sudah membahas, saya sudah cari sumber-sumbernya. Walaupun ulama sedunia bagaimanapun mengatakan, saya tetap tidak terima. Ini namanya hawa. Ini namanya nafsu, bukan lagi akal, tapi sudah nafsu. Sudah nafsu yang keluar pada dirinya. Bukan lagi akal, bukan lagi kecerdasan, bukan lagi ilmiah yang dikatakan kata sekarang ini. Bukan, tapi sudah nafsu. Nah, makanya dikatakan kata beliau, Pabir ra'yi tatabayyan lil insan maqadir asya. Maka dengan pendapat inilah akan kelihatan jelas kedudukan sesuatu. Pendapat yang keluar tadi, yang dia keluarkan tadi, walaupun ulama sedunia, inilah menunjukkan maqadir, kedudukan dia, sang pengeluar kata-kata tadi. Orang yang mengeluarkan kata-kata ini kelihatan kedudukan dia di mata manusia yang banyak, bahwasanya orang ini kedudukannya sangat rendah. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kecerdasan, bukan mengikuti akalnya. Pembahasan bukan lagi ilmiah, tapi sudah hawa nafsu. Lalu dikatakan kata beliau, wabihi yazinul aql umur, dan dengan pendapat ini bisa menimbang apa? Suatu perkara. Dengan pendapat ini ada orang 10 nih. Ini bisa ada orang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pendapat, mengeluarkan pendapat. Maka dengan pendapat ini ada timbangan. Ada timbangan. Ada pendapat Ibnu Hajar, ada pendapat Imam Nawawi, ada pendapat Imam Rafi'i, ada pendapat Imam Ramli, ada pendapat Imam Difai, ada pendapat ulama lain, misalnya Syekh Halimah, ada pendapat. Lalu dari pendapat ini akan ada timbangan atas sesuatu yang dibahas. Akan keluar hasil ketika mau menerima pendapat orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu dikatakan kata beliau, "Fabisane an ba'dihal ba'd," dan payusane maka akan membuatlah sebagian dengan bagian yang lain terbentuk. Ini ada kata-kata misalnya, aku akan pergi ke pasar. Lalu si A mengeluarkan kata aku, si B mengeluarkan kata akan, si C mengeluarkan kata pergi, si ini mengeluarkan, si A mengeluarkan kata ke, ini yang ini mengeluarkan kata F. Lalu digabungkanlah, aku akan pergi ke pasar. Dari gabungan 5 pendapat ini tadi, keluarlah kata aku akan pergi ke pasar. Coba kalau hilang salah satu tadi, hilang pendapat akan, maka aku pergi ke pasar. Sudah bermakna beda tidak? Maknanya dibeda tidak? Beda kan? Beda. Sudah past tense, bukan present continuous. Sudah sekarang itu madhi, bukan lagi mudhari. Kenapa? Karena sudah hilang pendapat satu pendapat. Apalagi kalau yang hilang akunya, hilang akunya, maka pergi ke pasar. Jadi timbul hasilnya tidak bagus. Kenapa? Tidak jelas. Pergi ke pasar, siapa pergi ke pasar? Makanya pendapat ini dikumpulkan, maka akan keluarlah, terbentuklah satu dengan yang lain menjadi satu kalimat, menjadilah satu bentuk, yaitu bentuk daripada hasil yang sempurna kalau mau menerima pendapat dari orang lain. Lalu dikatakan, ulama mengatakan, lihat antum bisa jadi timbangan ini. Kata para ulama, wa ma ahsanul maqila fil ma'na. Apa yang dikatakan oleh para ulama sangat bagus. Apa? Innamal aqil alladhi ya'rifu khairan wa syarran. Kata para ulama, innamal aqil, sesungguhnya orang yang cerdas, orang yang mana ya'rif khaira, orang yang mana dia tahu suatu kebaikan dari 2 kebaikan, dia tahu satu keburukan dari 2 keburukan, dia tahu satu kebaikan dari dua kebaikan, dia tahu satu keburukan dari 2 keburukan. Ini akil. Ini akil, ini orang yang cerdas. Kalau bisa membedakan minuman air putih sama minuman khamr, minuman memabukkan, itu bukan akil. Kenapa? Karena anak kecil pun tahu. Itu bukan orang cerdas. Itu anak kecil pun tahu kalau khamr itu memabukkan. Kalau minum air putih menghilangkan haus. Tapi yang berakal adalah dia bisa membedakan antara 2 kebaikan. Antara 2 kebaikan dia pilih yang terbaik. Dia pilih yang terbaik. Dia pilih yang terbaik. Contoh misal, seseorang melakukan dua kebaikan yang sama, dua kebaikan yang sama. Satu, dia ini memakan buah, buah jeruk, memakan buah jeruk. Atau ada yang menawar, nah ini buah jeruk, ini permen. Jeruk baik, permen baik. Tapi kalau orang yang cerdas pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih jeruk. Pasti pilih jeruk. Kenapa? Karena jeruk buah-buahan,
Walaupun sama-sama manis, tapi jeruk buah-buahan. Dan asli ciptaan Allah. Itu namanya orang cerdas. Di antara dua kebaikan, dia memilih yang terbaik. Di antara dua kebaikan, dia memilih yang terbaik. Nah, itulah orang yang cerdas. Di antara dua keburukan, di antara dua keburukan, dia meninggalkan, dia meninggalkan yang lebih buruk. Dia meninggalkan yang lebih buruk. Misal berkawan, bergaul, bergaul. Satu, misalnya bukan bergaul, misalnya seperti ini. Dia mau mencegah orang yang minum minuman keras. Mau mencegah orang yang minum minuman keras. Dengan apa? Dengan membuang minumannya. Dengan membuang minumannya. Atau dia menghindari orang yang minum minuman keras tadi. Tidak nahi mungkar, tinggalkannya saja. Kan dua keburukan. Yang ini meninggalkan nahi mungkar, yang ini mencegah kemungkaran. Tapi yang mencegah kemungkaran ketika dia melempar botol orang yang mabok tadi, lalu orang yang mabok tadi gelap mata, dibunuhnya dia. Orang yang mabok tadi gelap mata, yang membuang ini tadi dibunuh. Dibunuh, mati dia. Yang ini tadi meninggalkan orang ini melakukan kemungkaran, yaitu meminum minuman keras. Dari dua ini menyebabkan dia terbunuh dan ini menyebabkan orang itu mabok. Kira-kira mana yang dia pilih? Pasti dia pilih meninggalkan. Biarlah, karena kalau aku cegah dia, aku tidak punya kemampuan. Aku bukan polisi, aku bukan TNI. Aku tinggalkanlah. Ini lah dia mabok. Kalau aku lajukan, kalau aku hentikan dia akan ngamuk dan dia akan mencelakakanku, dan aku tidak punya kekuatan basic apapun. Maka ini di antara dua keburukan ini, aku lebih memilih yang ini. Ku tinggalkan dia. Ku tinggalkan nahi mungkar karena aku tidak bisa merubahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham tak? Itu orang yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Makanya kalau orang yang cerdas itu dia biasa berpikir. Kalau ada orang yang mana kerjaannya mencaci, memaki, membuka aib orang, mengatasnamakan cinta NKRI. Mengatasnamakan cinta NKRI, mengadu domba, memutuskan tali silaturahmi, mengatasnamakan cinta NKRI. Yang seperti ini kita dengarkan ceramahnya, ajakannya, atau kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kenapa? Cara mencintai NKRI bukan memecah belah. Cara mencintai NKRI itu menyatukan. Dulu Indonesia ini berpecah. Dulu Indonesia ini beda-beda. Jawa, Sumatera punya kerajaan masing-masing, lalu disatukan oleh para pendahulu kita. Mereka menyatukan semua raja-raja, disatukan.
Semua raja-raja disatukan demi untuk membuat negara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sekarang ada banyak orang, bukan banyak, segelintir tapi vokal, segelintir tapi vokal. Mereka menyebarkan, mengatasnamakan cinta NKRI, mengatasnamakan Pancasila, tapi memecah belah umat. Ini tinggalkan, jauhkan kita dari mereka. Jauhkan kita dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang cinta dengan Indonesia. Kalau orang yang cinta dengan Indonesia itu rukun, damai. Kita punya bahasa yang berbeda-beda, tetap rukun. Kita punya suku yang berbeda-beda, tetap rukun. Kita punya wajah yang berbeda-beda, tetap rukun. Kita punya macam-macam pakaian adat yang berbeda-beda, tetap rukun. Ini datang orang-orang yang sok-sokan NKRI, kayak dia saja yang punya negara Indonesia ini. Nah ini tinggalkan ini. Kenapa? Tidak ada pendahulu kita mengajarkan pecah belah, tidak ada. Orang yang berakal harus berpikir, berpikir. Lalu apa lagi kata beliau? Kata beliau, innamal aqil alladhi ya'riful khair khairan. Sesungguhnya orang yang berakal adalah dia bisa memilih satu kebaikan dari dua kebaikan dan satu keburukan daripada dua keburukan. Wa yusani ala ahadihima, dan dia membuat salah satu dari itu bil akhar, dengan yang lain, idza ulji'a ilaih, ketika disandarkan kepadanya. Paham? Ketahuilah, hadza yahsulu laka minal ilm jalil fal ugul mawahib. Ketahuilah bahwasanya ini yang kalian pahami ini sekarang, yang kalian dengarkan sekarang ini adalah ilmul jalil, ini adalah ilmu yang agung yang membuat kalian terbuka pikiran, cara berpikir, cara menggunakan akal. Fal ugul, dan akal ini adalah mawahib. Akal ini adalah mawahib. Akal ini adalah pemberian Allah. Qisama yuqassimuhallah, bagian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Ini li'anna Allah subhanahu wa ta'ala a'ta kulla syai'in min judih, karena Allah memberikan sesuatu itu dengan kedermawanannya, qadar ma yahtamilu, sesuai kemampuan hamba tersebut. Kita ini jangan memaksakan. Allah berikan kita keterbatasan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita ini punya keterbatasan, jangan dipaksakan. Kita punya keterbatasan dalam berpikir. Habib mau tanya, kalian kira-kira hari kiamat itu masuk akal tidak terjadinya? Masuk akal tidak terjadinya? Masuk akal tidak? Bagaimana cara kalian berpikir kalau itu masuk akal? Bagaimana kalian berpikir kalau itu masuk akal? Gunung kayak kapas. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka yauma idzin awha. Nah, masa gimana kalian menjelaskan? Kata para ulama, seseorang itu kalau dia belum masuk akal, bagi dia belum masuk akal, gimana ya? Maka jangan dipaksakan. Kenapa? Akal Anda belum sampai. Jadi bagaimana mengatasinya? Iman. Bagaimana mengatasinya?
iman. Kalau akal Anda belum sampai, wajar. Kenapa? Karena Allah memberikan keterbatasan pada setiap orang. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Dengan iman. Memahami sesuatu, jangan memaksakan akal untuk paham kalau akal kita belum sampai. Tapi pahamilah sesuatu dengan iman. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Orang yang membuat rumah, orang yang membuat rumah, orang yang membuat rumah, kira-kira setelah dia membuat rumah, bisa tidak dia menghancurkannya? Bisa tidak? Bisa tidak? Orang yang membuat rumah, lalu setelah dia buat selesai, lalu dihancurkan, bisa tidak? Bisa tidak? Mana yang lama? Membuatnya atau menghancurkannya? Yang lama itu membuat, yang menghancurkan sebentar. Maka bagi Allah, Allah khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dengan sebentar saja, kalau menciptakan saja bisa, apalagi menghancurkan lebih bisa. Kalau menciptakan saja Allah bisa, dengan mudah Allah menciptakannya, maka menghancurkannya lebih gampang. Kok bisa? Lihatlah itu gedung WFC yang tingginya paling tinggi di Amerika, sebentar saja rata. 2 gedung 2011 itu kan rata. Kenapa? Itulah membuatnya lama, menghancurkannya sebentar. Kenapa? Karena yang menghancurkan dia yang membuat. Karena yang menghancurkan dia yang membuat. Jadi dia tahu bagaimana cara merobohkan gedung itu. Itulah makanya. Jadi itu masuk akal bagi orang yang akalnya sampai. Allah yang memberikan akal ini baina ibadihi kama yasha, sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Lianna Allah Ta'ala atau kulli syai'in min judi qad yahtamil fa insan qad yakunu agilan, dan seseorang yang berakal dia akan memiliki pembedaan. Apa? Pembedaan. Bisa jadi banyak benarnya, bisa jadi sedikit salahnya, sampai dia ke penghujung dia punya pendapat, yaitu kesempurnaan dia punya pendapat. Ketika itu, ini lihat ini. Ini lihat ini kata beliau, lihat ini. Ini kata beliau, sallallahu Nabi Muhammad. Ini jadi pegangan kita nih. Apa kata beliau? Semakin pintar seseorang, ketika sampai ke puncak kepintaran, maka dia akan merasa orang yang paling bodoh. Semakin puncak kepintaran seseorang, semakin tinggi kecerdasan seseorang, sampai puncaknya, sudah sampai puncak kecerdasan, saat itu dia merasa dia orang yang paling bodoh. Makanya tidak ada seorang ulama yang mengaku dia alim. Semua ulama mengaku dia jahil. Maka kata Imam Ghazali, man yadda'i annahu aliman fahuwa jahil. Kalau ada yang mengaku kalau dia orang yang alim, orang yang cerdas, maka hakikatnya dia ini adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena ketika orang sudah sampai ke puncak kecerdasan, maka dia akan merasa orang yang paling lemah dan orang yang paling banyak kekurangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia merasa banyak kekurangan. Itu orang yang kalau sudah sampai ke puncak kecerdasan. Kalau dia masih merasa aku, ini masih bodoh. Masih bodoh, ini belum cerdas. Belum cerdas, ya. Ini kata beliau. Kata beliau, fa idza ra'aital insan adilan, kalau kalian melihat seseorang yang lurus. Tidak neka-neko, lurus dia. Dia hanya melakukan yang benar saja. Perbuatannya hanya yang benar saja, perkataannya hanya yang benar saja. Sifat keadaan hanya yang benar saja. Dan dia ini orangnya dhobton, orangnya teliti. Setiap segala perkara sesuatu yang dia jalani itu
sohehah. Dia akan melakukan sesuatu yang soheh. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang yang ini selalu melakukan perbuatan yang benar? Pendapat dia akan keluar pendapat yang benar. Kenapa? Karena dari lisannya selalu keluar kata-kata yang benar, dari sifatnya selalu keluar sifat yang benar, dari tingkah lakunya selalu keluar tingkah laku yang benar. Maka ketika dia mengeluarkan pendapat, maka akan keluar pendapat yang benar. Nah, ini contoh nih. Contoh. Misal saja, seorang guru, seorang dosen mengajar di satu fakultas atau di satu tempat. Lalu dia menjelaskan sesuatu masalah. Penjelasan dari dia ini banyak benarnya atau banyak salahnya dilihat dari kesehariannya. Kalau kesehariannya dia lurus, tidak neka-neko, maka kata-kata yang keluar dari dia akan keluar banyak benarnya. Kalau keseharian dia tidak membuktikan, tidak lurus, banyak kira kiri, maka ketika dia menjelaskan sesuatu, maka akan keluar sesuatu yang banyak salahnya. Makanya kita kalau perbuatan kita sudah baik, sudah bagus, keluar dari mulut kita ini sendiri kata-kata hikmah. Kalau sudah tingkah laku kita sudah benar. Kalau tingkah laku kita sudah benar, mulut kita selalu berkata yang benar, maka keluar kata-kata kita dari mulut kita ini kata-kata hikmah, kata-kata yang akan masuk ke hati seseorang. Tapi kalau tingkah laku kita, perbuatan kita tidaklah mencontohkan, maka yang keluar dari mulut kita ini akan kena virus. Virus ini dari siapa? Dari tingkah laku di luar kata-kata kita yang biasa kita lakukan. Fagohra dan fakot dobata ahwalu dobatan, dan dia akan dobton, dan dia akan benar di dalam semua keadaannya, dan dia akan mengendalikan nafsunya. Orang yang seperti ini, yang lurus ini antara dua dia. Orang yang lurus tadi, yang tidak ada nikah-niku ini tadi, lurus saja dia, tidak maksiat, menjalankan perintah Allah. Ini orangnya antara dua. Satu, yuqaddim dinahu ala dunya, dia lebih mendahulukan agamanya daripada dunianya. Atau yang kedua, yurai umur dina, dia akan memperhatikan urusan agamanya berbarengan dengan perhatian dia dengan urusan dunianya. Kalau yang pertama tadi, dunianya 80%, agamanya 80%, dunianya 20%. Kalau yang kedua 50-50, perhatian dia dengan agama dan perhatian dengan dunia sama seimbang. Nah, ini dua-dua ini baik tidak? Baik tidak? Baik dua-dua ini. Dua-dua ini baik. Tapi kalau dua-dua ini ditantang kepada kalian pilih yang mana? Yang satu apa yang kedua? Kalau dua ini disodorkan kepada kalian, lebih mendahulukan agama daripada dunia atau 50-50. Nah, kalian pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang agamanya lebih utama daripada dunianya, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua 50-50. Pilihan yang kedua, kalian pilih yang mana? Yang pilih satu angkat tangan. Pilih dua angkat tangan. Mungkin rata-rata pilih yang kedua. Rata-rata pilih yang kedua.
Tapi kalau kata Habib Muhammad Idrus, wahwa yang nomor satu adalah yang ulia, yang tinggi, mengutamakan agamanya dibandingkan dunianya. Kenapa? Kalau sudah mengutamakan agamanya, maka dunia dengan sendirinya akan mengikut. Mau kerja, lihat dulu faktor agamanya. Bisa sholat tidak aku kalau kerja di sini? Ya, bisa sholat tidak aku kalau kerja di sini? Bisa aman tidak aku dari maksiat kalau kerja di sini? Itu dia lihat faktor agamanya. Ketika dia melihat faktor agamanya, maka dunianya akan tenang. Dia akan tenang. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan agamanya daripada dunianya. Saya paham tak? Paham tak?